Bahan-bahannya sudah aku tulis di sini. Cara bikinnya mudah, siapkan ayam filet, aku pakai bagian dada. Ini ayamnya kita potong aja tipis melebar, seperti ini. Aku potong mengikuti serat dagingnya. Dari setengah kilogram ayam, hasilnya jadi 6 potong. Selanjutnya kita tusuk-tusuk pakai garpu biar nanti bumbunya bisa lebih meresap. Kalau mau hasil lebih tipis, ayamnya bisa dipukul-pukul, tapi ini opsional aja. Taburi ayam dengan bumbu, ini campuran garam, merica, dan bawang putih bubuk. Ratakan dan bumbui ayam bolak-balik. Kita bumbui semuanya, lalu marinasi selama 15-20 menit. Pecahkan 1 butir telur. Kita kasih sekitar 2 sendok makan susu cair. Kita kasih juga garam, merica, lalu dikocok rata. Ini terigu sekitar 5 sendok makan. Kita hamparkan ke piring lebar. Kita bumbui dengan garam, merica, dan kaldu bubuk, jadi nanti lapisan tepungnya nggak hambar. Aduk-aduk sampai rata. Aku pakai tepung panir, kalau teman-teman ada tepung roti itu juga bisa. Kita hamparkan juga di piring lebar biar nanti gampang balur ke ayamnya. Ini ayam yang tadi sudah kita marinasi dengan bumbu. Kita balur dengan tepung terigu, dibolak-balik sampai rata ya. Selanjutnya kita celupkan ke kocokan telur. Lalu kita balur dengan tepung panir sampai rata. Kalau lapisan tepungnya rapat dan rata, ayamnya akan lembut, nggak kering dan nggak alot. Nah, ini penampakan ayam yang sudah dibalut tepung panir. Kita lakukan sampai habis dan ayam siap digoreng. Nah, kalau minyak sudah panas seperti ini, chicken katsunya bisa kita masukkan. Gorengnya pakai api kecil biar chicken katsu bisa matang sampai ke dalam. Jangan lupa dibolak-balik dan goreng sampai matang di kedua sisinya. Kalau sudah golden brown seperti ini, chicken katsu siap diangkat. Tiriskan dan alasi dengan tisu, lalu lanjut goreng sampai semua ayamnya matang. Ini semua chicken katsu sudah kita goreng, kita akan tes kerenyahannya. Kedengeran kan? Lanjut chicken katsu akan kita potong jadi beberapa bagian. Kita cek dalamnya. Ini ayamnya empuk, lembut, dan juicy. Nah, kita akan buat sambal matahnya. Bahan-bahannya sudah aku tulis. Iris semua bahannya, ini mulai dari bawang merah. Iris tipis bawang merahnya, lalu kita taruh ke dalam mangkok. Cabai rawitnya juga kita iris tipis. Kalau teman-teman suka yang lebih pedas, silahkan tambahkan cabai rawitnya. Tapi kalau teman-teman suka yang nggak pedas, silahkan bisa ditambah dengan cabai merah. Jadi nggak full rawit. Sereh kita pakai 2 batang, kita akan pakai hanya bagian putihnya. Kita rajang halus, bagian hijaunya kita buang aja karena itu keras. Untuk daun jeruknya, sebelum kita rajang halus, kita buang dulu tulangnya. Ini tujuannya biar nanti nggak pahit rasa sambalnya. Kalau sudah dibuang tulangnya, tinggal dirajang halus. Masukkan semua bahan sambal ke dalam mangkuk. Bumbui dengan garam dan kaldu bubuk. Lalu siram dengan minyak panas. Nah, yang aku suka dari Miyako cookware ini,
Ada bibir tuang yang memudahkan kita untuk menuang minyak tanpa khawatir tumpah. Menuang minyak jadi lebih mudah dan rapi. Selanjutnya kita kasih air jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya langsung kita peras aja di atasnya. Lalu lanjut kita aduk sampai rata. Ini dia sambal matahnya. Warnanya cantik, aromanya mengundang selera. Untuk platingnya aku pakai selada. Lalu nasinya aku cetak pakai mangkok. Kasih lalapan, ini aku pakai timun. Dan ini menu utamanya, chicken katsu. Kita taruh di atas selada. Lalu sajikan dengan sambal matah. Tada, chicken katsu dengan sambal matah dan nasi putih pulen. Ayamnya lembut juicy dibalut lapisan tepung yang renyah. Dan sambal matahnya gurih, pedas, wangi, dan segar. Bahannya mudah, ayam dipotong agak kecil, ini aku pakai sekitar 700 gram. Lalu kita kasih 1 butir telur, 1 saset bumbu racik ayam goreng, 3 sendok munjung tepung tapioka atau tepung kanji, lalu tinggal diaduk sampai rata. Tepungnya bisa diganti pakai maizena ataupun tepung sagu. Nah, fungsi tepungnya untuk melapisi ayam, mengunci cairan di dalam sehingga teksturnya lembut dan juicy. Nah, ini biar bumbunya meresap, kita diamkan ayamnya sekitar 15 menit sebelum digoreng. Kita gorengnya pakai minyak yang banyak dan biarkan sampai benar-benar panas. Terus biar bisa matang ke dalam, kita gunakan api kecil. Jadi setelah ayamnya masuk, kita kecilkan apinya. Ini harusnya pakai minyaknya sampai terendam ya, cuman di dapur aku cuma tinggal ini, jadi sambil digoreng ayamnya aku siram-siram pakai minyak biar panasnya merata. Bikin ayam goreng tanpa ungkep ini banyak orang yang takut nggak mateng. Kadang-kadang luarnya udah crispy, ternyata dalamnya masih ada darahnya. Nah, tipsnya biar matang sampai ke dalam, nih catat ya. Potong ayamnya agak kecil, boleh juga disayat-sayat. Pakai minyak yang banyak dan panas. Kalau ayamnya dari kulkas, keluarkan dulu ayamnya sampai dia nggak terlalu dingin. Terus selama digoreng, jangan lupa balik-balik ayamnya biar matangnya bisa merata. Kalau sudah ikuti tips-tipsnya, jangan khawatir nggak mateng. Resep ini sudah banyak yang coba dan berhasil. Terus kalau teman-teman nggak mau pakai bumbu instan, bumbu raciknya bisa diganti pakai bumbu ulek. Jadi bisa sesuai selera aja ya. Kalau sudah, kita angkat ayamnya lalu ditiriskan. Ayam goreng ini bisa disajikan dengan sambal favorit kalian, sambal tomat, sambal terasi, ataupun saus sambal. Tada, ayam goreng tanpa ungkep siap disajikan. Tepungnya kriuk, dagingnya lembut dan juicy. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Di sini saya pakai 3 butir telur ukuran kecil. Kalau teman-teman pakai yang ukuran besar, bisa pakai 2 saja. Lalu kita pakai juga bakso sekitar 8-10 biji, diiris tipis seperti ini. Untuk baksonya, kita bisa pakai bakso sapi, bakso ayam, ataupun bakso ikan. Untuk bawangnya, kita pakai 2 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah. Dua-duanya kita cincang halus. Kita juga pakai daun bawang, ini kita pakai sedikit aja untuk aroma dan juga untuk warna. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Di resep ini saya pakai 3 cabai rawit merah dan 2 cabai merah besar. Ini hasilnya tidak terlalu pedas.
Teman-teman bisa sesuaikan selera pedas masing-masing ya. Ini kita ulek, tapi tidak perlu terlalu halus. Lanjut memasak, kita panaskan sekitar 3 sendok makan minyak. Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi. Kalau bawangnya sudah kekuningan seperti ini, kita masukkan ulekan cabai merah. Kita tumis sampai harum dan cabai tidak langu. Kita masukkan irisan bakso, sekalian juga kita masukkan telurnya. Aduk pelan-pelan sampai jadi telur orak-arik. Kalau telurnya sudah matang, kita lanjutkan mengaduk semuanya sampai bumbunya merata. Selanjutnya kita beri garam, gula, dan merica. Kalau teman-teman suka bisa dikasih saus tiram 1 sendok makan, tapi di sini saya nggak pakai. Kita kasih juga sedikit air, sekitar 1/4 gelas agar bumbunya lebih meresap dan tekstur telurnya menjadi lebih lembut. Terakhir kita masukkan daun bawang. Ini teman-teman bisa skip kalau teman-teman nggak suka atau lagi nggak punya. Cukup diaduk-aduk sebentar, setelah itu bisa matikan api. Nah, ini masakan kita sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati. Yang pertama, dada ayam sekitar 250 gram, kita potong. Potongnya sesuai selera aja. Ini tadi aku udah buang kulit dan lemaknya. Setelah itu dicuci bersih, baru dipotong-potong seperti ini. Setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam wadah, lalu kita beri sedikit garam, sekitar setengah sendok teh. Merica bubuk sekitar setengah sendok teh. Lalu kita beri juga tepung tapioka sekitar 1 sendok makan. Ini gunanya untuk melapisi ayam, mengunci cairan agar ayam tetap empuk, juicy, dan tidak alot, meskipun masaknya cuma sebentar. Setelah diaduk rata, ayamnya kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya kita pakai 3 siung bawang putih, kita cincang halus. Bawang putihnya digeprek lalu dicincang sampai halus biar aroma bawang putihnya nanti lebih wangi. Kita pakai juga cabai merah, ini sesuai selera aja. Kalau suka lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Cabainya kita cincang kasar. Jadi nanti ketika ditumis bisa lebih cepat kering. Daun bawang kita pakai 1 batang, kita iris tipis. Daun bawang ini nanti kita juga akan tumis sampai agak kering, biar aromanya lebih wangi dan gak cepat basi.
Selanjutnya kita panaskan minyak untuk menggoreng ayam. Kalau minyak sudah panas, kita masukkan ayam, goreng sampai matang. Kalau ayamnya sudah berubah warna seperti ini, kita balik biar matang merata di kedua sisinya. Kalau sudah matang ayamnya, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu kita kurangi minyaknya, kita sisihkan karena kita akan pakai sedikit saja untuk menumis bumbu. Langsung saja kita tumis semua bumbunya, bawang putih, cabai, dan daun bawang. Tumis dan aduk sampai agak kering. Kita masukkan kecap manis sekitar 1 sendok makan. Kecap asin 1 sendok makan. Kita kasih juga merica bubuk setengah sendok teh. Beri sedikit air nih sekitar 3 sendok makan. Ini gunanya untuk membantu meratakan bumbu dan juga mencegah biar nggak gosong. Aduk rata. Lanjut kita masukkan ayam yang sudah kita goreng. Aduk sampai ayam terbalut bumbu. Ini masaknya sebentar aja, nggak perlu terlalu lama karena tadi ayamnya sudah matang. Dan tidak perlu tambahan air lagi karena aku pengen tumisan ayamnya kering. Jadi meskipun bumbunya minimalis, ini ayamnya gurih dibalut dengan bumbunya yang kental. Ini ayamnya sudah matang, sudah siap untuk disajikan. Bahannya terong, toge, tahu, bawang cabai, daun bawang, cabai ulek, garam, gula, kaldu bubuk, dan kita juga pakai terasi bakar untuk penyedapnya. Jadi terasinya dibakar dulu ya teman-teman. Langsung saja untuk terongnya kita akan potong-potong. Ini 1 buah terong kita potong menjadi 4 atau 5. Lalu masing-masing kita belah menjadi 2. Selanjutnya kita potong kecil memanjang kayak gini ya. Jadi ini terongnya nggak perlu dikupas lagi, udah kita cuci bersih. Jadi biar warnanya ungu-ungu cantik gitu loh. Kalau sudah terongnya kita rendam di air garam biar warnanya nggak jadi coklat. Takaran garamnya, takaran airnya secukupnya aja. Yang penting terongnya bisa kerendam. Nah, selanjutnya kita diamkan, kita sisihkan dulu sambil kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Lalu selanjutnya ini 2 buah tahu putih, kita akan potong-potong juga. Untuk bentuknya kita akan samain aja dengan terong, kecil-kecil memanjang seperti ini. Potong-potong tahunya harus hati-hati biar nggak hancur, karena tahu putih ini lembut banget. Kalau sudah kita sisihkan tahunya, lanjut kita siapkan bawang dan cabenya.
Bawang putih kita geprek lalu kita cincang kasar. Untuk cabai merahnya kita potong aja sesuai selera. Di sini aku mau potong kecil panjang-panjang. Untuk cabai merah ini sebenarnya hanya sebagai pemanis aja ya, silahkan di skip aja karena kita sudah pakai cabai ulek. Lalu daun bawang, ini aku pakai 2 batang kecil-kecil, aku potong agak panjang. Nah, kalau sudah kita balik lagi, kita ke terong yang tadi kita rendam. Air rendaman terong ini kita buang, lalu kita peras terongnya, biar nanti tumisannya nggak terlalu berair. Selain itu, kalau kita peres kayak gini, jadi nanti terongnya lebih menyerap bumbu, lebih berasa, jadi nggak tawar gitu. Potong-potongnya udah selesai, lanjut kita siapkan wajan, tuang minyak goreng sekitar 5 sendok makan. Tumis bawang putih cincangnya sampai harum. Masukkan cabai merah iris, lalu kita aduk rata. Masukkan juga cabai uleknya, lalu kita aduk rata kembali. Ini kenapa kita pakai minyak agak banyak, nih 5 sendok makan. Ini biar terongnya matang merata dan gak gampang gosong. Masukkan tahu putih, masukkan juga sekalian terongnya. Lalu kita aduk sampai rata. Masak sampai terongnya setengah matang. Masukkan air, kita pakai sekitar 150 ml. Lalu beri garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, lalu kita juga pakai terasi bakar. Kita hancurkan dengan tangan atau teman-teman juga bisa pakai terasi bubuk. Aduk sampai bumbunya tercampur rata. Jangan lupa cicipi rasanya. Ini menurutku kurang manis dikit, jadi aku tambahkan lagi gula pasir 1 sendok teh. Jadi gulanya sesuai selera aja. Kalau teman-teman nggak suka terlalu manis, 1 sendok teh aja cukup ya. Nah, kalau semua sudah pas, matangnya pas, rasanya juga pas, kita masukkan togenya. Kita aduk rata sebentar aja biar toge nanti masih bertekstur keras-keras ya. Masukkan daun bawang, lalu kita aduk sebentar lagi sampai daun bawangnya layu. Selanjutnya kita matikan apinya. Lalu kita siapkan piring untuk menyajikan. Nah, ini masakan kita sudah jadi. Tumis terong toge tahu sudah siap untuk dinikmati. Terong dan tahunya lembut, gurih, togenya masih seger, teksturnya keras-keras. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tonton salah satu dari 2 video berikut ini untuk resep-resep menarik lainnya.